Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan video pembelajaran tentang Polasi. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mau menjelaskan tentang interpolasi. Anggotanya terdiri saya sendiri, Muhammad Adam Al-Furqan. Yang kedua ada Fatimah Handayani Harahap, Maulida Zuhra. Yang terakhir ada Siva Wardianti. Oke, apa saja yang kita akan bahas pada video pembelajaran kali ini? Yang pertama ada pengertian interpolasi. Yang kedua ada interpolasi linear. Yang ketiga interpolasi kuadrat, interpolasi kubik, interpolasi Lagrange, dan interpolasi Newton. Masuk ke dalam materi pengertian interpolasi. Diketahui set himpunan X0 Y0, X1 Y1, X2 Y2 sampai Xn Yn memenuhi relasi Y sama dengan Fx dengan bentuk eksplisit Fx tidak diketahui. Dari kondisi seperti ini, dicari fungsi yang sederhana, sebutlah Vx. Sedemikian hingga Fx dan Px bersesuaian pada himpunan daftar titik tersebut. Nah, proses ini disebut dengan interpolasi. Manabila Px suatu polinom, maka proses demikian disebut interpolasi polinom. Nah, interpolasi berarti mengestimasi nilai fungsi yang tidak diketahui dengan menggunakan nilai-nilai fungsi di titik-titik sekitarnya. Baik, di sini untuk materi pertama saya akan menjelaskan tentang interpolasi linear. Nah, teman-teman, interpolasi linear ini merupakan interpolasi jika diketahui dua buah titik dengan sebuah garis lurus. Nah, misalkan nih kita diberikan dua buah titik, dapat kita lihat pada gambar, ada titik X0, Y0, dan satu lagi ada titik X1, Y1. Nah, dari kedua titik ini dapat kita tarik sebuah garis lurus yang dimana garis lurus itu membentuk persamaan P1X sama dengan A0 ditambah A1X. Ini kita misalkan menjadi persamaan 1. Nah, kemudian koefisien A0 dan A1 tadi yang pada persamaan 1, kita cari dengan proses substitusi dan eliminasi dengan mensubstitusikan X0 Y0 dan X1 Y1 ke dalam persamaan 1 sehingga diperoleh dua buah persamaan linear, yaitu yang pertama Y0 sama dengan A0 ditambah A1 X0, Y1 sama dengan A0 ditambah A1 X1. Nah, untuk mencari nilai A1 sama A0-nya, kita di sini mengeliminasi A0 dulu pertama untuk mencari nilai A1. Maka kita kurangkan Y1 dikurang Y0 sama dengan A0 ditambah A1 X1 dikurang A0 ditambah A1 X0. Nah, karena di sini A0 dikurang A0, maka nilainya habis, tinggal Y1 dikurang Y0 sama dengan A1 X1 dikurang A1 X0. Karena sama-sama memiliki A1, maka kita keluarkan menjadi A1 dikali X1 dikurang X0. Nah, dari persamaan yang ini, kita dapat mencari nilai A1 menjadi A1 sama dengan Y1, yaitu ini Y1 dikurang Y0 per X1 dikurang X0. Nah, ini kita misalkan menjadi persamaan kedua. Kita sudah dapat nilai A1-nya, maka untuk mencari A0-nya, kita substitusikan nilai A1 ke persamaan ini. Y0 sama dengan A0 ditambah A1 X0, yang dimana nanti hasil akhirnya, hasil A0-nya yaitu X1 Y1 dikurang X0 Y0 per X1 dikurang X0. Ini kita misalkan menjadi persamaan 3. Nah, kemudian dari persamaan 2 dan persamaan 3 ini kita substitusikan lagi nih ke dalam persamaan 1 untuk mendapatkan persamaan garis lurus yang dimana persamaannya menjadi P1X sama dengan A0-nya sudah kita dapat nilainya yaitu X1 Y0 dikurang X0 Y1 per X1 dikurang X0 ditambah nilai A1-nya yaitu Y1 dikurang Y0 per X1 dikurang X0. Ini dikali X lagi ya teman-teman, ini masih salah. Ini dikali X lagi karena persamaannya tadi yaitu P1X sama dengan A0 ditambah A1X. Dimana ini kita misalkan menjadi persamaan 4. Nah, kemudian persamaan 4 ini dapat kita susun menjadi P1X sama dengan Y0 ditambah Y1 dikurang Y0 per X1 dikurang X0 dikali X dikurang X0. Nah, bukti penyelesaiannya dalam untuk mencari rumus ini dapat kita buktikan melalui
P1X sama dengan, kan persamaannya pertama ini, persamaan 1. Yang sudah kita cari nilainya A0 sama A1, yaitu X1 Y0 dikurang X0 Y1 per X1 dikurang X0. Ini A0 ditambah Y1 dikurang Y0 per X1 dikurang X0. Ini nilai A1 dan tidak lupa dengan dikali X. Nah, dari sini kita dapat menyelesaikannya. X-nya ini kita kalikan ke dalam menjadi X1 Y0 dikurang X0 Y1 ditambah X dikali Y1 menjadi X Y1, X dikali min Y0 menjadi min X Y0 per X1 dikurang X0. Nah, kemudian kita kelompokkan nih mana yang ada Y0-nya dan mana yang ada Y1-nya. Kita lihat yang memiliki Y0 yaitu X1 dan min X. Nah, di sini kita kelompokkan menjadi Y0 dikali X1 dikurang X. Nah, untuk Y1-nya di sini yang ada min X0 ditambah X Y1. Maka kita kelompokkan lagi ditambah Y1 dikali X dikurang X0 per X1 dikurang X0. Nah, nilai X1 dikurang X ini dapat juga kita jabarkan menjadi Y0 dikali X1 dikurang X dikurang lagi dengan X dikurang X0. Yang dimana hasilnya tetap yaitu X1 dikurang X. Nah, ini dapat kita masukkan dia menjadi Y0 dikali X1 dikurang X0. Y0 dikali X1 dikurang X0 dikurang Y0 dikali X min X0 ditambah Y1 dikali X min X0. Y1-nya ini tetap X dikurang X0 per X1 dikurang X0. Nah, dari sini juga dapat kita lihat Y0 dan Y1 sama-sama memiliki X dikurang X0. Maka kita kelompokkan dia menjadi Y0 ditambah X1 dikurang X0 ditambah Y1 dikurang Y0, yaitu ini, min Y0 tambah Y1 dikalikan lagi dengan X min X0 per X1 dikurang X0. Maka dapatlah kita persamaan, di mana X1 min X0 ini dibagi X1 min X0 nilainya habis, tinggal Y0 ditambah Y1 dikurang Y0 per X1 dikurang X0 dikali X min X0. Maka terbuktilah persamaan 5 tadi. Nah, dari persamaan 5 inilah merupakan persamaan garis lurus yang melalui dua buah titik, yaitu X0 Y0 dan X1 Y1. Nah, kita dapat menggunakan rumus ini untuk menyelesaikan soal-soal yang menggunakan interpolasi linear. Nah, di sini ada contohnya. Contoh yang pertama, bila diketahui bahwa nilai fungsi di X0 sama dengan 3 adalah Y0 sama dengan 11 dan di X1 sama dengan 5 nilai Y1-nya yaitu 15. Maka carilah nilai fungsi di X2 sama dengan 7 dan di X3 sama dengan 9. Gunakanlah interpolasi linear. Berarti di sini kita mencari nilai dari Y2-nya saat X2 sama dengan 7 dan Y3-nya saat X3 sama dengan 9. Nah, kita masukkan tadi ke rumusnya. Rumusnya yaitu P1X sama dengan Y0 ditambah X min X0 per X1 min X0 dikali Y1 dikurang Y0. Karena di sini kita mau mencari nilai Y pada saat X2 sama dengan 7, maka kita substitusikan nilai X-nya sama dengan 7. Ke rumus, berarti P17 sama dengan 11 ditambah 7 dikurang 3 per 5 dikurang 3 dikali 15 dikurang 11 sama dengan 19. Maka nilai Y2 pada saat X2-nya sama dengan 7 yaitu 19. Nah, untuk nilai interpolasinya pada saat X sama dengan 9. Kita masukkan nilai X-nya menjadi P19 sama dengan 11 ditambah 9 dikurang 3 per 5 dikurang 3 dikali 15 dikurang 11. Maka hasil Y3-nya pada saat X3 sama dengan 9 adalah 23. Nah, untuk contoh kedua, ada nih perkiraan jumlah penduduk sebuah kota pada tahun 2005 berdasarkan tabulasi berikut. Nah, kita disuruh menentukan perkiraan jumlah penduduk pada tahun 2005 dengan menggunakan data-data pada tabel ini, yang dimana pada tahun 2000 jumlah penduduknya yaitu 188.914 dan 2010
jumlah penduduknya 206.746. Berarti di sini X0-nya yaitu 2000, Y0-nya yaitu 188.914, kemudian X1-nya yaitu 2010, Y1-nya yaitu 206.746. Dan kita disuruh mencari nilai jumlah penduduk pada saat X-nya yaitu 2005 atau pada tahun 2005. Maka kita tinggal masukkan nih nilai-nilai yang sudah diketahui ke dalam rumus. Di mana rumusnya P1X sama dengan Y0 ditambah X min X0 per X1 dikurang X0 dikali Y1 dikurang Y0. Maka kita masukkanlah nilai X-nya itu ada 2005. Kita operasikan dia sesuai dengan langkah-langkah sebelumnya, maka menghasilkan 197.830 jiwa. Berarti jumlah penduduk pada tahun 2005 yaitu 197.830 jiwa. Nah, untuk contoh ketiga, berdasarkan data diperoleh, len 6,0 sama dengan 1,792 dan len 6,7 sama dengan 1,902. Di sini kita disuruh menentukan nilai len 6,3 dengan menggunakan interpolasi linear dan membandingkannya dengan nilai eksak dari len 6,3 yaitu 1,8405. Nah, untuk menjawabnya sama saja, kita menggunakan rumus interpolasi linear. Kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui, yang dimana X-nya di sini 6,3 karena kita disuruh menentukan nilai len pada saat 6,3. Kemudian Y0 yaitu ini 1,792 ditambah X min X0, X-nya yaitu 6,3, X0-nya min 6,0 per X1 6,7, X0-nya dikurang 6,0 dikali Y1 yaitu ini 1,902 dikurang 1,792. Maka menghasilkan nilai len 6,3 yaitu 1,8391. Kemudian kita suruh membandingkan nilai eksak dari len 6,3 yaitu 1,8405. Maka kita tinggal kurangkan saja nilai eksaknya untuk mencari galatnya yaitu 1,8405 dikurang 1,8391 yang menghasilkan 0,0014. Jadi perbandingan dari nilai eksak dari len 6,3 dan nilai len yang sudah kita cari melalui interpolasi linear yaitu nilai len 6,3, perbandingannya adalah 0,0014. Nah, begitulah penjelasan dari interpolasi linear. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi mengenai interpolasi kuadrat. Banyak kasus di mana penggunaan interpolasi linear kurang memuaskan, karena fungsi yang diinterpolasi nilai-nilainya terlalu besar dengan nilai-nilai fungsi linear. Untuk itu, digunakan polinom derajat 2 atau lebih. Di sini, dibahas interpolasi kuadrat yang menggunakan polinom derajat 2. Jika pada interpolasi linear menunjukkan bahwa data-datanya mengarah pada garis lurus, yaitu tidak terlalu banyak variasi atau adanya data ekstrim. Interpolasi kuadrat akan lebih akurat untuk fungsi dengan variasi yang lebih besar. Misal, diberikan 3 buah data X0Y0, X1Y1, X2Y2. Polinom yang menginterpolasi ketiga buah titik itu adalah polinom kuadrat yang berbentuk P2X sama dengan A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat. Nah, bentuk polinom kuadrat ini kita buat menjadi persamaan 1. Bila digambarkan, kurva polinom kuadrat akan berbentuk parabola. Polinom P2X ditentukan dengan cara berikut. Substitusikan X1Y1 ke dalam persamaan 1. I sama dengan 0, 1, dan 2. Dari sini, diperoleh 3 buah persamaan dengan 3 buah parameter yang tidak diketahui, yaitu A0, A1, dan A2. Di mana persamaannya yaitu A0 ditambah A1 X0 ditambah A2 X0 kuadrat sama dengan Y0, A0 ditambah A1 X1 ditambah A2 X1 kuadrat sama dengan Y1, dan A0 ditambah A1 X
2 ditambah A2X2 kuadrat sama dengan Y2. Hitung A0, A1, dan A2 dari sistem persamaan tersebut dengan metode eliminasi Gauss. Nah, langsung masuk ke contoh. Diberikan titik len 4 sama dengan 1,386, len 5 sama dengan 1,609, dan len 6 sama dengan 1,791. Tentukan nilai len pada 4,5 dengan interpolasi kuadratik. Nah, pada soal diketahui titik x0 sama dengan 4, y0 sama dengan 1,386, x1 sama dengan 5, y1 sama dengan 1,609, x2 sama dengan 6, dan y2 sama dengan 1,701. Kita substitusikan titik-titik tersebut ke dalam persamaan A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat. Maka, sistem persamaan yang terbentuk adalah A0 ditambah 4A1 ditambah 16A2 sama dengan 1,386, A0 ditambah 5A1 ditambah 25A2 sama dengan 1,609, dan A0 ditambah 6A1 ditambah 36A2 sama dengan 1,791. Nah, untuk perhitungan secara manual, sistem persamaan diselesaikan dengan metode eliminasi Gauss dengan langkah sebagai berikut. Sistem persamaan tadi kita ubah ke dalam bentuk matriks. Maka matriks yang terbentuk adalah baris pertama 1, 4, 16, 1,386, baris kedua 1, 5, 25, 1,609, dan baris ketiga 1, 6, 36, dan 1,791. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah menghilangkan elemen di bawah pivot pertama, di mana kita kurangkan baris kedua dengan baris ke-1 dan baris ketiga dikurang baris ke-1. Sehingga memperoleh matriks di bawah ini. Nah, kemudian kita eliminasi elemen di bawah pivot kedua. Baris ketiga dikurang 2 dikali baris kedua menghasilkan matriks sebagai berikut. Kemudian, kita ubah nilai pivot pada baris ketiga menjadi 1 dengan cara membagi seluruh baris dengan nilai pivot tersebut. Maka, baris ketiga sama dengan 1/2 dibagi baris ketiga, menghasilkan matriks sebagai berikut. Maka, nilai pada pivot ketiga menjadi 1. Setelah mendapatkan bentuk segitiga atas, kita lanjut dengan mengeliminasi ke atas untuk menghilangkan elemen di atas pivot. Yang pertama, hilangkan elemen di atas pivot ketiga. Baris ke-1 dikurang 16 dikali baris ketiga, dan baris kedua dikurang 9 dikali baris ketiga. Maka menghasilkan matriks sebagai berikut. Kemudian kita hilangkan elemen di atas pivot kedua. Baris pertama dikurang 4 dikali baris kedua, sehingga bentuk akhir dari matriks tersebut adalah baris pertama 1,0,0,084, baris kedua 0,10,0,4075, dan baris ketiganya 0,01 min 0,0205. Nah, dari hasil akhir matriks, kita langsung memperoleh nilai koefisiennya, yaitu A0 sama dengan 0,084, A1-nya sama dengan 0,4075, dan A2-nya sama dengan min 0,0205. Maka, polinom kuadratnya adalah P2 4,5 sama dengan A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat sama dengan
0,084 ditambah 0,4075 dikali 4,5 ditambah min 0,025 dikali 4,5 kuadrat. Maka P2 4,5 sama dengan 1,4115. Maka hasil akhirnya yaitu 1,4115. Lalu kita menjelaskan mengenai interpolasi kubik, di mana interpolasi kubik ini adalah teknik untuk membangun fungsi polinomial derajat 3 yang melewati 4 buah titik data yang diketahui, yaitu x0, y0, sampai x3, y3. Bentuk umum dari polinomial kubik ini adalah P2x sama dengan A0 tambah A1x tambah A2x pangkat 2 tambah A3x pangkat 3. Nah, tujuan kita adalah mencari nilai koefisien A0, A1, A2, dan A3 agar kurva polinomial tersebut tepat mengenai keempat titik data yang tersedia. Lalu, pada polinom P2 dari X ditentukan dengan cara berikut, di mana kita menggunakan bentuk umum polinom yaitu P2X sama dengan A0 tambah A1X tambah A2X pangkat 2 tambah A3X pangkat 3. Artinya, kita ingin mencari nilai A0, A1, A2, dan A3 agar kurva yang terbentuk bisa melewati titik-titik yang diketahui. Langkah pertama adalah substitusi, yaitu memasukkan setiap titik ke dalam persamaan. Kita ambil titik-titik yang sudah dipilih, lalu kita masukkan satu persatu. Untuk titik pertama, X sama dengan X0 dan Y sama dengan Y0. Maka menjadi A0 ditambah A1 kali X0 ditambah A2 kali X0 kuadrat ditambah A3 kali X0 pangkat 3 sama dengan Y0. Lalu untuk titik kedua, X sama dengan X1 dan Y sama dengan Y1. Maka menjadi A0 ditambah A1 kali X1 ditambah A2 kali X1 kuadrat ditambah A3 kali X1 pangkat 3 sama dengan Y1. Untuk titik ketiga, X sama dengan X2 dan Y sama dengan Y2. Maka A0 ditambah A1 kali X2 ditambah A2 kali X2 kuadrat ditambah A3 kali X2 pangkat 3 sama dengan Y2. Untuk titik keempat, X sama dengan X3 dan Y sama dengan Y3. Maka A0 ditambah A1 kali X3 ditambah A2 kali X3 kuadrat ditambah A3 kali X3 pangkat 3 sama dengan Y3.
Dari proses substitusi ini, kita mendapatkan 4 persamaan. Selanjutnya, persamaan tersebut akan kita selesaikan untuk mencari nilai koefisien. Setelah kita mendapatkan 4 persamaan dari hasil substitusi, langkah berikutnya adalah menyelesaikannya menggunakan eliminasi Gauss. Caranya adalah dengan menghilangkan variabel satu persatu hingga tersisa nilai masing-masing koefisiennya. Tujuannya adalah untuk menemukan nilai A0, A1, A2, dan A3. Dari proses eliminasi ini diperoleh hasil A0 sama dengan minus 3, A1 sama dengan minus 2, A2 sama dengan 1, dan A3 sama dengan 1. Lalu setelah semua koefisien didapatkan, kita masukkan kembali ke dalam bentuk polinom, di mana fx sama dengan minus 3 dikurang 2x ditambah x pangkat 2 ditambah x3, sehingga diperoleh fungsi akhir yang bisa digunakan untuk menghitung nilai y pada sembarang x. Dengan persamaan ini, kita sudah bisa mencari nilai yang ditanyakan, yaitu saat x sama dengan 1,5. Lalu kita masuk ke contoh. Ditampilkan data awal yang akan digunakan dalam interpolasi, diketahui beberapa pasangan nilai x dan y, yaitu x minus 2, y sama dengan 3, x minus 1, y sama dengan 1, x0, y sama dengan minus 3, x1, y sama dengan minus 3, dan x sama dengan 2, y sama dengan 7. Dari data tersebut, kita diminta untuk mencari nilai fungsi pada titik yang belum diketahui, yaitu saat x sama dengan 1,5. Karena kita menggunakan interpolasi kubik, maka kita membutuhkan 4 titik terdekat dari nilai yang dicari. Nilai yang dicari adalah 1,5. Maka kita pilih titik yang paling dekat, yaitu x sama dengan minus 1, y sama dengan 1, x0, y sama dengan minus 3, x sama dengan 1, y sama dengan minus 3, dan x sama dengan 2, y sama dengan 7. Nah, keempat titik ini nantinya akan digunakan untuk membentuk sebuah kurva halus yang melewati semua titik tersebut. Kurva inilah yang akan kita gunakan untuk memperkirakan nilai di x sama dengan 1,5. Untuk perhitungan secara manual, sistem persamaan diselesaikan dengan metode eliminasi Gauss dengan langkah berikut dan pada matriks tersebut. Dari garis kedua diperoleh A3 sama dengan minus 3, substitusi A3 sama dengan minus 3 ke persamaan lain sehingga diperoleh sistem persamaannya minus A0 tambah A1 dikurang A2 sama dengan 4, lalu A0 tambah A1 tambah A2 sama dengan 0, 8 A0 tambah 4A1, 2A2 sama dengan 10. Berdasarkan persamaan di atas, diperoleh matriks baru, yaitu matriks minus 1, 1, minus 1, 4, 1, 1, 1, 0, 8, 4, 2, 10. Lalu tukar baris pertama dan 2 menjadi 1, 1, 1, 0, minus 1, 1, minus 1, 4, 8, 4, 2, 10. Lalu eliminasi kolom pertama, yaitu pada R2, di mana R2 tambah R1 dan R3 dikurang 8R1 menjadi 1, 1, 1, 0, 0, 2, 0, 4, 0, minus 4, minus 6, 10. Bagi baris kedua dengan 2, ya menjadi 1, 1, 0, 0, 1, 0, 2, 0, minus 4, minus 6, 10. Lalu eliminasi kolom kedua, yaitu pada R1 dikurang R2 dan R3 ditambah 4R2 menjadi 1, 0, 1, minus 2, 0, 1, 0, 2, 0, 0, minus 6, 18. Bagi baris ketiga dengan minus 6, 1, 0, 1, minus 2, 0, 1, 0, 2, 0, 0, 1, minus 3. Hilangkan kolom ketiga baris pertama, pada R1 dikurang R3 menjadi 1, 0, 0, 1, 0102, 001 minus 3. Dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan diperoleh A0 sama dengan 1 dan A1 sama dengan 2, A2 sama dengan minus 3, dan A3 sama dengan 3. Sehingga diperoleh persamaan fx sama dengan x pangkat 3 tambah 2x pangkat 2 dikurang 3x kurang 3. Sehingga f 1,5 sama dengan 1,5 pangkat 3 ditambah 2 1,5 pangkat 2 dikurang 3 1,5 dikurang 3. Dapatlah hasil akhir 0,375. Nah, dengan cara yang sama, kita dapat membuat interpolasi berderajat n untuk n yang lebih tinggi, di mana P3x sama dengan A0 tambah A1x dikurang A2x tambah sampai AN x pangkat n. Jika kita memiliki n ditambah 1 titik data, maka kita bisa membentuk sebuah polinom derajat n. Caranya adalah dengan mensubstitusikan setiap titik xi dan yi ke dalam persamaan polinom.
Bentuk umumnya, Y sama dengan PN, X sama dengan A0 tambah A1, X tambah A2, X pangkat 2 ditambah titik-titik sampai ANXN. Setiap titik dimasukkan ke dalam persamaan tersebut sehingga diperoleh beberapa persamaan, misalnya A0 ditambah A1, X0 ditambah A2, X0 kuadrat, dan seterusnya sama dengan Y0. Lalu A0 ditambah A1, X1 ditambah A2, X1 kuadrat, dan seterusnya sama dengan Y1. Dan seterusnya sampai titik ke N. Dan dari proses ini kita mendapatkan sejumlah persamaan yang sama dengan jumlah titik dan jumlah variabel yang juga sama. Sehingga sistem ini bisa diselesaikan untuk mendapatkan semua koefisien A. Jadi inti dari interpolasi ini adalah kita punya beberapa titik data, kita punya polinom yang memiliki semua titik, dan kita gunakan polinom tersebut untuk mencari nilai yang belum diketahui. Dengan cara ini, kita bisa memperkirakan nilai di antara data dengan lebih akurat menggunakan pendekatan mathematics. Sekian video pembelajaran dari kelompok 1. See you next video. Bye-bye. Bye.